Allah kirim anak yang lebih jahat dari dia. Pokoknya orang durhaka kepada orang tua harus cukup di dunia sebelum di akhirat. Dan doa orang tua tidak akan nyampe kepada anak. Doa orang tua tidak akan nyampe kepada anak yang durhaka, seperti halnya doa guru tidak akan nyampe kepada guru yang durhaka. Tidak akan nyampe biarpun seorang guru dikatakan dia adalah orang yang sangat dikabul doanya, atau doa orang tua yang dikatakan doanya orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya yang langsung diterima oleh Allah, akan tapi tidak untuk anak yang durhaka. Kenapa begitu? Karena anak durhaka itu telah membuat hijab seolah menolak doa orang tua. Buktinya apa? Durhakaannya. Sehingga jika ada anak durhaka, maka doa orang tuanya tidak akan nyampe kepada anaknya, biarpun dia berdoa di depan Ka'bah dengan mengucurkan air mata darah. Hati-hati. Orang tua adalah jalan lintas menuju Allah. Pulanglah nanti di saat liburan, siap untuk mengabdi pada orang tua, berbakti kepada orang tua. Baik, kemudian yang ketiga, wahai anak-anakku semuanya, ini adalah akhlak kepada sahabat. Sahabatmu adalah penuntut ilmu, wasiatnya Rasulullah. Makanya kalau di pondok ada orang yang suka jahil kepada kawannya, itu susah dapat ilmu. Karena ini wasiatnya Rasulullah. Ada yang ambil duitnya saudaranya, naudzubillah. Ada ambil duitnya temannya, mencuri duitnya temannya, atau ganggu. Akan tapi begitu sebaliknya, jika ada seorang anak yang tinggal di pondok, kerjaannya khidmah membantu saudaranya, lihat dia bakal jadi orang besar nanti. Sebab hakikat dakwah di luar nanti adalah khidmah, dan khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Dan khidmah itu sudah kita mulai saat ini, di saat kita berada di pondok. Bantu Anda mungkin anak yang lebih besar, bantu yang lebih kecil. Dan jangan sekali-kali mengambil haknya mereka. Apakah urusan makan atau urusan uang, awas, hati-hati. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kalau kita menolong saudara kita, Allah akan menolong kita. Tapi begitu sebaliknya, kalau kita boleh dengan penuntut ilmu, maka susah mendapatkan ilmu yang manfaat. Ada naudzubillah orang di pondok nyuri kerjaannya, masya Allah. Gak bisa jadi apa-apa dia. Bahkan menjadi orang sengsara, menyuri di pasar saja sudah dosa, apalagi nyuri miliknya anak pondok, mengambil barangnya anak pondok. Naudzubillah. Kebusukan yang sangat busuk. Orang mencuri di pasar saja sudah busuk, bagaimana mengambil hartanya anak pondok, duitnya anak pondok. Naudzubillah. Gak bisa mendapat ilmu, gak ada yang bisa menolong itu. Gak ada yang bisa menolong orang yang demikian itu kecuali dia tobat, kembalikan itu semua kepada yang bersangkutan, dan hati-hatilah. Takutlah kepada Allah. Maka harus kalian menjaga dengan persahabatan dengan saudara. Kita tidak akan berbuat zalim, akan tapi berjanjilah engkau untuk menjadi khadim untuk sahabatmu, bukan memperbudak. Jadilah pembudak untuk sahabatmu. Maka di saat seperti itulah engkau akan mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebab kadang ini kita ada di pondok itu mau nasibnya orang yang sifat modelnya itu model orang main diperintah, sehingga dikit-dikit dia. Ada orang yang hidupnya itu di pondok gayanya kayak suka merintah. Ada seorang posisi dua merintah orang. Mungkin dia orang kaya dan sebagainya, nggak akan dapat ilmu yang manfaat. Tapi ketahuilah, jika dengan ketawaduan dengan sahabat tawadhu, hormat, tidak mengganggu, maka dia mudah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Akan menjadi sebab kejayaannya nanti. Jadi dengan sahabat ini penting, dengan saudara ini penting. Mungkin kita punya kelebihan materi, bantu yang lainnya. Tapi kalau ganggu anak menuntut ilmu, maka ketahuilah itu artinya kita telah membuat hijab di antara kita kepada Allah, sehingga susah kita mendapatkan ilmu dan dunia ilmu yang manfaat. Kenapa? Kita telah berbuat jahat dengan wasiatnya Rasulullah. Maka kalian perhatikan kiri kanan, sahabat, saudara yang perlu dibantu. Mungkin Anda akan, atau kalian lebih pandai, ngerti, jadi tidak akan mengurangi waktu, wahai anak-anakku semuanya. Kalau engkau dengan telaten mendidik, melatih, mengajari adik kelasmu, tidak akan mengurangi waktumu. Ketahuilah, waktu akan semakin berkah. Ada sebagian itu hanya pengen dapat ranking juara satu paling hebat, sibuk hanya ngurusi nilai itu agar paling pintar, tapi ternyata paling tidak manfaat di masyarakat nanti. Kenapa? Tidak punya jiwa khidmah kepada sahabat-sahabatnya. Kadang makan piring bersama itu satu piring, buru-buru cepat buka, takut suruh nyuci piringnya.
Model apa? Mestinya biasa mencuci, berkah di situ. Ada model begitu. Biasakan aku berkhidmat kepada sahabatku. Karena Allah, jangan dianggap main-main hal semacam itu. Itu kelihatan sepele. Akan tapi menunjukkan hati kita itu dalam hati khidmat kepada saudara, kepada sahabat. Membantu merapikan apa yang bisa kita lakukan untuk sahabat kita lakukan. Sehingga hidup kita di pondok sudah indah. Kita dengan menolong saudara, menolong sahabat, menolong kawan. Ketahuilah ini yang akan menjadi orang besar nanti. Sebab dakwah di luar nanti hakikatnya adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau di pondok tidak bisa memulai khidmah, hayal mau berkhidmah nanti di luar. Apalagi di pondok kerjaannya memperbudak orang, mustahil. Susah untuk menjadi juru dakwah karena di luar adalah khidmah untuk umat. Kalau biasa di pondok memperbudak orang, di luar pun memperbudak orang. Berikan waktu untuk sahabatmu, membimbing hafalannya, membimbing pelajarannya, menemani dia di saat dia ketakutan, atau mengajari dia saat tidak mengerti. Oh inilah, kalau sudah ada budaya semacam ini, Allah akan berikan kepada anda ilmu laduni. Ilmu laduni dan hakikat ilmu laduni. Dengan menolong sahabatnya, menolong saudaranya, karena Allah berjanji melalui lidah Nabi tadi, Allah bi'aunil abdi bagaikan al-abdu bi'auni akhi. Kalau kita menolong saudara kita untuk belajar, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita langsung. Jangan hanya mengandalkan kecerdasan anda. Berikan waktu untuk sahabatmu, berikan waktu untuk saudaramu agar dia menuntut ilmu. Ajari agar dia tidak tertinggal dari pelajarannya. Dan jangan dianggap itu sepele. Ternyata itulah yang menjadikan ilmumu nanti bermanfaat. Mudah mendapatkan ilmu yang manfaat. Kemudian yang keempat adalah akhlak kepada ilmu, kitab. Akhlak kepada kitab, akhlak kepada ilmu. Tolong wahai anak-anakku semuanya, selagi kitab itu sudah aku membeli, beri tanda kalau itu adalah milik ilmu. Ditempatkan di tempat yang baik, dijaga sampai kita pulang, sampai kapanpun kitab itu tetap ada. Ada sebagian anak nggak peduli habis beli kitab atau hilang di mana. Itu menunjukkan kalau kitab itu nggak pernah dibaca. Kemudian setelah itu ditelantarkan, nggak peduli dengan kitab. Ini penting, jangan dianggap sepele. Memperhatikan kitab, jaga kitabmu itu, kasih nama. Dan ada adab cara memberi namanya. Kalau beri nama kitab, sebagian orang-orang yang sadar adab itu nggak berani nulis namanya di atas pengarangnya, biasanya tahu di pojok bawah namanya adab. Dan jangan dilipat kitab itu, jangan dilipat, jangan gunakan untuk nyimpen duit, tidak. Berikan kitab itu sesuatu yang sangat berharga, bekalmu itu nantinya untuk kalian baca terus. Kita beli kitab dan jaga kitab itu. Hormati, ditempatkan di tempat yang mulia, bukan ditaruh di serak sembarang tempat. Enggak. Tanda kepedulianmu dan perhatianmu kepada kitab itu tanda rindu kepada ilmu. Allah akan beri. Allah akan beri. Kalau ingin memberikan makna, diberi tulisan yang bagus. Ada kitab buah yang macam-macam. Warnaga, gambar ini. Dicoret-coret segala macam, tidak. Jaga kitab. Beli mana yang wajar? Catatan penting, iya. Dan setelah itu simpan dan dijaga. Makanya kami sangat marah kalau tiba-tiba ada kitab berserakan. Waduh, menunjukkan orangnya tidak peduli. Di samping tidak peduli, dia nggak belajar itu. Baik, inilah wahai anakku, akhlak kepada kitab, kepada kitab, kepada ilmu. Pembukanya pun sebagian para sholat tidak berani buka dengan tangan kirinya. Tanda hormat buka dengan tangan kanannya. Cara membawanya pun diletakkan di tempat yang tinggi, menghormat. Ini ada keberkahan di situ. Ini manawi. Bukan di kitab dipakai tempat duduk. Orang-orang di kampus kan begitu. Bajunya lebih mahal daripada kitabnya, karena kalau bajunya kotor, kitabnya buat duduk. Musibah. Ini roh. Jadi membiasakan dengan yang lain. Tidak, ini adalah kitab. Ini adalah ilmu. Maka hormati ilmu tersebut agar ilmu bermanfaat. Itu wahai anak-anakku, itu akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua, kemudian kepada sahabat, kepada kita. Kemudian kita balik kepada yang paling penting lagi. Setelah itu apa? Yang kita tahu di belakang, akan tapi itu adalah termasuk yang paling penting.
akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Mana waktu tahajud wahai anakku? Salat duhamu seperti apa? Mana saat-saatmu mengadu kepada Allah? Memang tadi kita sampaikan, jangan terlalu banyak dikirmu. Jangan dikirnya satu buku betul-betul sampai 2 jam. Nah, waktu belajar. Dikirmu adalah belajar. Akan tapi harus ada waktu berzikir, membaca wirid yang khusyuk, memohon kepada Allah. Harus dekat kepada Allah, berlatih saat ini kan. Jangan mau khusyuk nanti aja kalau setelah jadi alumni, maka khusyuk lagi. Saat ini sisihkan waktumu untuk tahajud, dan jadikan tahajud adalah kebiasaan, kewajiban bagi seorang santri. Tidak masuk akal santri tidak bilang tahajud. Memohon kepada Allah di tengah malam yang Allah menyeru, mana yang minta kepada kau akan aku kasih, mana yang minta ampun akan aku ampuni. Allah menyeru setiap sepertiga malam akhir, menyeru kepada hamba-Nya al-mustafid. Mana yang orang memohon ampun kepada aku akan aku beri pengampunan. Mana yang minta kepada aku hajatnya akan aku kabul hajatnya. Harus ada waktu mengadu kepada Allah. Harus sholat. Kalau sholat fardu ini tidak perlu diomongin lagi, pasti akan tapi tambahan-tambahan. Sholat duha, sholat malam, qabliyah ba'diyah. Kemudian juga jangan lupa kita harus punya amalan-amalan zikir-zikir yang khusus kepada Allah. Dan bagaimana salawat hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisihkan waktu untuk baca salawat kepada Rasulullah. Di sela-sela kosongkan waktu kita baca salawat kepada Nabi. Minimal 300 kali lah salawatnya. Orang yang paling malas itu adalah 300 kali. Pagi 100, siang 100, malam 100. Itu ringan. Apalagi sampai ribuan. Sehingga tidak ada waktu kosong bagi anak-anak santri. Kalau tidak membaca, aku berzikir. Kalau tidak aku belajar sendiri, aku ngajari orang. Allah. Hidupnya penuh. Dan jangan menyepelekan urusan dengan Allah ini, masya Allah. Urusan kepada Allah sangat penting. Jangan sampai kita tidak pernah kenal bangun malam seperti apa, tahajud seperti apa, mohon kepada Allah di tengah malam. Untuk di saat itu dibarengi dengan derai air mata, dengan mengucurkan air mata, maka itulah hamba yang akan dapatkan payung Allah nanti di saat tidak ada payung lagi selain daripada payung Allah Subhanahu wa taala. Tidak wahai anak-anak kepada Allah, sisihkan waktu untuk berzikir, memohon kepada Allah. Yang khusus, tahajud, duhaan, baca ayat-ayat khusus, baca wirid. Sisihkan baca wirid. Tapi ingat jangan terlalu banyak-banyak. Nanti kalau sudah kalian sepuh, sudah pensiunan dari kerjaan, nggak bisa kemana-mana, baca wirid yang banyak. Akan tapi saat ini kalian waktunya belajar, berzikirlah secukupnya. Ya khusyuk. Selebihnya adalah kalian gunakan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah di antara hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang santri. Penyakit lagi santri cerdas. Kalau santri itu berilmu ujian itu langsung minta ijazah, zikir, bangun malam dan sebagainya. Yang pintar mentang-mentang dia cerdas, jarang bangun malam ini. Nah, jadi justru yang sering ngadu kepada Allah di tengah malam ini yang suka gak lulus tuh. Yang susah belajar, ngapalin nanti agak hafal-hafal ini semua. Masa kira pintar ini. Tapi yang diberi Allah kecerdasan sering terlupa. Sehingga Masya Allah lalai dia. Zikirnya tidak ada, kepada Allah tidak dekat, kepada Rasulullah tidak dekat. Bagaimana dia akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian hal lain lagi wahai anak-anakku semuanya, masalah kemaksiatan. Masalah kemaksiatan dimulai daripada nazar, lihat yang haram. Kita melihat ada anak-anak putri kita yang mengenakan baju yang ada sangat baik, sangat mulia. Nazar maksiat tidak akan menjadikan orang itu susah mendapatkan ilmu. Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya Imam Waqi', sakaltu ila Waqi'in su'ahibbi farsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi', lalu dia memberitahu kepadaku untuk aku banyak meninggalkan maksiat. Maksiat, jangan sampai tertipu. Ada orang mendapatkan ilmu dengan maksiat, gak akan dapat ilmu yang sesungguhnya. Mulai dari saat ini kemaksiatan.
Mulai dari maksiat lidah tidak gunjing orang, maksiat mata untuk tidak melihat yang haram. Dimulai, jangan nunggu nanti saat keluar, enggak, beda. Saat inilah waktunya kita biasakan pandangan kita, hati kita jaga, perilaku kita jaga, kemaksiatan. Melepas pandangannya adalah sehatnya iblis. Kadang-kadang pandangannya saat, tapi kadang mikirnya itu berlarut-larut sampai malam, sampai tidur. Makanya harus kita jaga pandangan kita pada lawan jenis, pada orang yang bukan mahramnya dan sebagainya. Tontonan-tontonan yang kita tonton jangan sampai merusak hati kita, merusak iman kita. Dan itu juga untuk mempermudah orang menuntut ilmu agar hafalan kita itu kuat. Ada orang hafalannya mudah hilang, ada tidak hilang, akan tapi tidak bermanfaat. Kenapa? Diambil dengan cara bermaksiat. Dan jangan kalian menuntut ilmu kecuali dalam keadaan punya wudu. Kita mendapatkan dari guru-guru kita tidak akan menuntut ilmu dan tidak akan menyampaikan ilmu kecuali punya wudu. Tidak berani kita. Kalau guru dengan dandan yang bagus, wangi. Imam Malik rahimahullah ta'ala menghormat ilmu. Imam Malik kalau dikatakan tahu, ditanya mau apa, kalau urusan minta bantuan, kerja dan sebagainya, ya biasa, tidak akan berubah keadaan beliau. Tapi kalau ada imam, saya akan mendapatkan ilmu hadis dari Imam sebentar, masuk ke dalam kamar, keluar dengan jubah yang paling bagus, minyak wangi yang paling wangi, kemudian tempat duduknya dinaikkan untuk menghormati ilmunya, kemudian berdiri ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah minta izin, lalu menyampaikan ilmu, hormati ilmu. Nah, ini adalah ilmu memohon kepada Allah. Kemudian dengan cara-cara semacam itu, menjaga wudu. Jangan menuntut ilmu kita dalam keadaan punya wudu. Dan hendaknya kalian senantiasa dalam keadaan punya wudu agar dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wudu, air banyak ya, air banyak pembatal wudu. Tapi jangan gara-gara pengajian dunia malam ini lalu banyak alasan kepada gurunya pamit mau wudu ini. Apa sudah pasal? Stop dulu ini, biar gak ada alasan lagi. Kadang-kadang ini jadi kesempatan wudu. Ada di pondok ada anak itu subhanallah, setiap gurunya datang langsung pengen ke kamar, ke toilet. Ya. Itu penyakit ini sudah kebiasaan, sudah dari awal sudah situ. Tidak ada toilet. Sudah. Akhirnya mikir sendiri sebelum gurunya datang sudah ke toilet dulu. Ada ini ada kan itu di sini juga ada. Ini gitu. Jadi kalau gurunya duduk langsung isi tenang. Apalagi kita tambahan ini dapat ijazah ilmu wudu ini, wah bahaya ini. Tapi wahai anakku, yang serius sebelum waktu guru masuk ada, jangan sampai kita masuk kelas setelah guru kita adalah tidak beradab. Kita masuk sebelum guru. Kita sudah punya ilmu, menggunakan ilmu, mempercepat ilmu kalian. Dan biasakan dalam kehidupan kalian setiap saat punya wudu. Dengan dawam berwudu ini ada keberkahan dalam hidupmu, akan dijauhkan dari kemaksiatan, dijaga oleh Allah. Ini akan ada kemudahan, maka dengan berwudu, biasakan dengan wudu, semua pasti susahnya wudu. Biasanya ini urusan wanita. Gara-gara susah terlanjur dandan, repot. Dandan hanya untuk suamimu saja. Gara-gara urusan dandan saya bingung, wanita sudah dandan, apalagi kita dandan ini bukan anak santri itu, dandannya sampai kayak topeng. Dandannya masya Allah. Itu paling susah wudu itu. Mikir wudunya susah. Kalau yang nggak solehah semuanya, dandan hanya untuk suami. Dandan untuk suami. Tidak perlu dandan keluarga, pamer dandan kepada orang. Wanita mulia hanya untuk menggunakan dandanan hanya untuk wanita itu berdandan untuk 3 orang. Wanita berdandan untuk 3 orang. Yang pertama berdandan untuk dirinya sendiri. Yang kedua berdandan untuk sahabat-sahabat wanitanya. Yang penting tidak oleh sahabat wanita terlihat cantik. Yang ketiga adalah berdandan untuk suami. Lebih dari itu enggak. Kalau
Kalau dilihat sama orang, masya Allah, jangan berusaha, jangan sadari ngerti ilmu. Ada wanita itu dandannya hanya untuk bisa keluar. Giliran di rumah pakai masker. Suaminya sampai bingung gimana? Kan beda-beda dong. Mestinya waktu suaminya pergi dia pakai masker apa maskernya? Nah itu. Kemudian giliran suaminya sudah datang, tinggal bersihnya cantiknya. Apa buahnya? Ini masalah wudu. Bagi seorang wanita hendaknya tetap menjaga wudu. Karena dia tidak pamer kecantikan, pamer ini hanya untuk suaminya. Giliran suaminya datang, selesai dandan, masya Allah. Baik, biasakan dengan wudu. Dan itu akan membuka ilmu yang manfaat. Cukup insya Allah teman. Anak-anakku ini ilmu yang manfaat. Bahkan sebagian para ulama menghimbau untuk melakukan sholat 2 rakaat juga sebelum menuntut ilmu bagi guru dan murid. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan tidak masuk majlis kecuali melakukan sholat 2 rakaat. Jika itu masjid maka akan jadikan sekalian tahiyatul masjid. Kalau bukan masjid, niat untuk menuntut ilmu kayak hajat begitu. Allah. Jadi masuk ke majlis tentunya di saat guru belum datang, artinya engkau sudah mendahului gurumu. Jangan gurunya datang sudah masih sholat 2 rakaat nih. Karena ini kacau lagi banyak. Jangan salah, jangan berlebihan ya. Jadi harus ada aturannya. Ini berbahaya kalau dibatasi begini. Jadi kalian bisa datang lebih awal sebelum guru datang, lalu melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu akan mudah datang kepada kalian. Ilmu yang manfaat, ilmu yang menghantarkan kita kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Baik, ini saja insya Allah bisa dia sampaikan kepada kalian semua, khususnya anak-anakku. Dan ingat, berniatlah setelah itu, setelah mendapatkan ilmu untuk kita amalkan dan akan kita sebarkan. Jangan sampai ilmumu, akhlakmu hanya di pondok saja. Sebab banyak ada anak pondok, waktu di pondok baik, menuntut ilmu, setelah keluar dari pondok bubar semuanya. Tidak ilmu, tidak akhlak. Di sini bisa menjaga kemuliaan seperti ini. Tapi banyak ada anak pondok, insya Allah di sini tidak seperti itu semuanya. Amin. Tapi kalau di luar ada sebagian di pondok, masya Allah keluar dari pondok bubar, keluar dari pondok sudah karena lingkungannya. Mungkin dari rumahnya juga ada bukan rumah pendidikan yang baik. Tapi sampai di luar ternyata menjadi orang yang tidak ada tanda-tanda kalau dia adalah anak santri dan anak pondok. Baik, ini saja insya Allah yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Kemudian ada lagi, wahai anak-anakku semua, hubungan laki dengan perempuan. Hubungan laki dengan perempuan, awas sekalian jangan. Istilah insya Allah di sini tidak ada, akan tapi Buya harus kasih wanti-wanti supaya bisa tetap dijaga kemuliaan pacaran dan sebagainya. Bukan syar'i. Itu adalah muqaddimah zina. Muqaddimah zina. Menjadikan susah menuntut ilmu. Pacaran. Ada pacaran budaya orang kafir. Yang ada di dalam Islam adalah mempermudah pernikahan. Buya pernikahan, sampai Buya menikah. Nikah dipermudah. Jangan sampai melakukan keharaman. Sebab keharaman dilakukan sekali menjadikan bilat hati. Apalagi muqaddimah zina atau zina saudara. Permudah urusan pernikahan. Sehingga kalian harus punya prinsip. Pacaran tidak, nikah yes. Menikah ya, pernikahan halal. Jangan memilih yang benar. Kita mempermudah urusan pernikahan. Kita punya anak-anak yang mudah ke pernikahan. Ini yang ngikuti kita ini masih anak-anak yang baru tamat SMA mau ini sudah nikah gitu. Si siapa ini? Anak-anak kita rezeki nikah. Dia mau kuliah, dia pengen kuliah. Karena kita anak-anak kita kader macam-macam. Ada yang kita kader jadi ulama, ada kader jadi pakar ini macam-macam. Ini ngambil manajemen dia. Ini mau kuliah di luar, nikah gitu ya. Kalau tidak nikah bahaya. Amat. Kita mudahkan urusan pernikahan. Tujuannya apa? Agar takut kepada yang haram. Haram tidaknya. Haram dirumuskan. Urusan kemarin kita sudah nikahkan anak kita dari mana?
Malaysia dan masih umur berapa ini? Ada dia pengen menikah dan sebagainya, kan kamu harus hentikan. Pokoknya jangan sampai main api. Itu menjadikan guru dilanggar, naudzubillah. Subhanallah. Gimana ilmunya manfaat? Kalau sudah orang pacaran, guru dilanggar, bapak dilanggar. Allah jadi langgar. Gimana dapat ilmu yang manfaat? Ini termasuk hal yang harus diperhatikan. Perempuan, laki-laki. Dan juga ada sebagian di tempat pondok pesantren yang tidak terdidik akhlaknya, naudzubillah, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Itu musibah. Sekarang para ulama sudah membahas bagaimana jika seorang perempuan melahirkan, hendaknya jangan sampai dokternya laki-laki dan seterusnya. Kalau dokter perempuan pun boleh melihat alat kadarnya di wilayah tersebut. Sekarang bagaimana? Ada di sebagian tempat perempuan dengan syahwat dengan perempuan. Dan dikatakan ini dosa kecil. Bukan dosa kecil, bagaimana? Melampiaskan syahwat, menyentuh alat aurat besar, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki, jangan main-main. Itu adalah syahwat laki-laki dengan laki-laki. Muqaddimah kaum Lut. Jadikan ilmu susah, ilmu yang manfaat susah dengan demikian itu. Membuka aurat besar, menyentuh aurat besar. Makanya tidak cukup dengan zikir tadi, zikir perlu mendekatkan Allah, tapi menjauhi dari kemaksiatan juga tidak kalah pentingnya. Syahwat dilampiaskan dengan laki-laki dengan laki-laki, masya Allah. Apalagi kalau masuk ke naudzubillah, liwat itu hukumannya besar. Ulama berbeda pendapat, dihukumi seperti orang berzina. Sebagian ada yang mengatakan dibakar oleh naudzubillah, karena ini besar, dosanya jangan main-main. Kemudian kalau keluar dari tabiat manusia sehat, sehingga lebih senang kepada sejenis daripada itulah naudzubillah iman. Jadi ada di sebagian pondok pesantren, dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Ini adalah penyakit, dan penyakit ini masya Allah. Dan dosanya numpuk-numpuk, mulai daripada dosa melakukan itu, kemudian dosa menyerupakan orang laki-laki seperti perempuan. Bahkan kalau sudah dia sering dibegitukan sama kawannya, gayanya menjadi kayak perempuan, Allah mutasyabihin minal rijali bin-nisa, sehingga malah jadi gayanya kayak perempuan. Banyak dosa di situ. Perempuan dengan perempuan pun sama, naudzubillah, sehat, haram, syahwat. Dan hal semacam ini harus dihadirkan. Dan cukup kita baca wirid, zikir, puasa, atau malamnya melakukan maksiatan biarpun laki-laki dengan laki-laki, maksiat. Sahur bareng, setelah melakukan yang haram, naudzubillah, bukan mana. Dan tapi di sini insya Allah tidak ada. Ditandai dari orang yang sangat menjaga tadi, masya Allah. Menjaga semuanya, menjaga dan awas. Kata dibuka pintu halal sebanyak-banyaknya. Kami himbau kepada semuanya dan membimbing semuanya. Buka pintu halal seluas-luasnya, bukan di sini saja, di luar sana. Himbau umat untuk mempermudah urusan pernikahan. Zaman kita bukan kayak zaman dulu, khususnya di luar. Zaman dulu tantangannya ringan, tontonan pun hanya apa? Televisi, adanya TVRI zaman dulu. Sekarang masya Allah HP ada macam-macam gambar yang gak kawan ada di sana sini. Setan bermain dengan hawa nafsu, syahwat, selalu itu dipersulit urusan pernikahan. Bahkan kami bangun satu keyakinan, sekarang kita bangun satu keyakinan baru, bahwasanya pernikahan tidak mengganggu pendidikan. Sebab sebagian orang berkeyakinan setelah menikah langsung nggak bisa belajar. Nah, tidak. Kita menikah habis itu belajar. Dan anak-anak kita pun kita biasa menikah tapi tetap belajar. Harus dipangkas keyakinan bahwasanya setelah menikah tidak bisa belajar. Setelah menikah lanjutkan belajar. Ada masalah biaya biasa, beres, tidak ada. Jadi kami dipersulit biaya. Kalau kami dulu waktu menikah, kemudian belajar lagi, kita doain sederhana BSS. Bayar sendiri-sendiri. Saya bayar sendiri-sendiri. Karena saya berpikir, daripada saya harus dosa, harus macam-macam, ngapain? Saya izin kepada ibu, abah, umi, kemudian guru untuk menikah. Izinkan menikah di luar negeri lagi. Luar negeri itu nggak bisa jadi duit, susah. Barang-barang mahal semuanya. Ada satu adalah BSS. Saya sendiri-sendiri. Yang penting halal. Jadi ini harus dibuka pintu halal. Tapi jangan minta nikah semuanya. Saya yang dikejar-kejar
Buya gara-gara Buya. Maksudnya untuk mengantisipasi urusan keharaman itu. Jangan sampai naudzubillah, takutlah kepada muqaddimah zina, takutlah zina kehinaan di dunia, muqaddimah zina. Jangan mengentengi. Takutlah kepada Allah. Entengin. Termasuk urusan syahwat laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Jangan main-main. Bahkan kadang naudzubillah itu penyakit terus, biarpun seorang sudah menikah tetap saja melakukan yang demikian. Padahal sudah punya yang halal, karena apa? Dia punya kenalan dahulunya dengan yang haram dan setan membisikkan yang haram. Biarpun sudah punya istri, seorang laki-laki sudah punya istri karena dia punya